Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisal 'aid liman labisal jadid walakinnal 'aid liman taqwahu tazid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarna bil imani wat tuqa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, baik itu hidayah, inayah maupun taufiknya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan terutama nikmat kesehatan yang sampai saat ini, sampai pagi hari ini dalam keadaan pandemi, kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di mushola ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah, semoga Allah senantiasa melimpah ruahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita ucapkan dan kita curahkan kealifahan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita berselawat kepada beliau, kelak di yaumil mahsyar nanti kita semua yang hadir di majelis ini semoga mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebagai khatib berdiri di hadapan jamaah semua, tidak lupa berwasiat kepada diri sendiri khususnya, umumnya kepada semua jamaah yang hadir di majelis ini. Marilah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini bersama-sama berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bersama-sama berusaha di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana agar kita mampu untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana agar kita mampu untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kalau di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari kita semua sudah mampu melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya, insya Allah Allah akan memberikan kedudukan kepada kita, yakni kita akan betul-betul menjadi insanul muttaqin, insan atau manusia yang betul-betul sempurna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa hanya manusia-manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang nantinya akan mampu menggapai sebuah kebahagiaan,
baik itu bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya semalam suntuk kita memandangkan takbir, tahlil, dan tahmid. Semua itu mewujudkan bentuk eksperimen kita, mewujudkan bentuk alunan-alunan kita dan penyempurnaan daripada asma-asma Allah dan mengagungkan daripada kehebatan-kehebatan dan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dengan harapan kelak di yaumil mahsyar nanti kita betul-betul mendapatkan maghfirah, betul-betul mendapatkan ampunan atas segala dosa-dosa kita yang selama ini telah kita perbuat. Berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah maghfirah itu akan tercurahkan kepada kita dan kita akan betul-betul menjadi hamba Allah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melaksanakan dan menyelesaikan tugas kita sebagai hamba untuk beribadah puasa di bulan suci Ramadan selama 30 hari. Dengan harapan sesuai dengan keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Allah di dalam kitab Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian sebagaimana diwajibkan oleh umat-umat yang terdahulu untuk melaksanakan ibadah puasa. La'allakum tattaqun, tujuan Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa tidak ada lain dan tidak bukan adalah agar kita bisa menjadi seorang hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat yang saya sampaikan di penghujung ayat tadi memberikan sebuah pembelajaran di dalam diri kita semua bahwa pelaksanaan ibadah puasa kita yang telah kita laksanakan atau telah kita jalankan selama 30 hari betul-betul apakah mampu bisa mengukir jiwa dan raga kita sebagai manusia yang bertakwa, ataukah hanya sekedar gugur kewajiban saja, ataukah hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Karena berbicara tentang takwa itu suatu hal yang tidak mudah. Semudah kita membalikkan telapak tangan, akan tetapi juga suatu hal yang tidak sesulit yang kita bayangkan. Semua itu adalah tergantung daripada usaha kita, upaya kita agar bagaimana betul-betul menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang takwa, tentunya kita bisa mengevaluasi di dalam diri kita apakah kita sudah masuk di dalam kategori seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum. Kita lihat di dalam kitab Mu'attaf diterangkan oleh Imam Buzair. Imam Buzair menggambarkan bahwa kriteria atau tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ada 4 hal. Yang pertama kata Imam Buzair adalah at-tawadhu. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-harinya mereka selalu tawadhu. Apa itu tawadhu? Artinya adalah rendah hati atau rendah diri atau mampu merendahkan dirinya terhadap orang lain, mampu merendahkan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru satu kalimat saja ini suatu hal yang tidak mudah, bahwa apakah kita sudah masuk dalam kategori seorang hamba yang selalu rendah hati, mampu merendahkan diri kita kepada orang lain, tidak membanggakan, tidak menyombongkan,
Sebagaimana contoh ilmu yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apakah akan mampu membuat kita merunduk terhadap orang lain, atau justru malah membuat kita sombong terhadap orang lain, seolah-olah orang lain tidak ada yang pintar selain kita. Yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari karena selalu atau dititipi ilmu oleh Allah, kerjaannya hanya menyalah-nyalahkan orang lain. Yang seperti ini bid'ah, yang seperti ini kafir, yang seperti ini sesat, dan seterusnya. Ini tidak menggambarkan bahwa kita masuk dalam kategori seorang hamba yang tawadhu. Andai kata puasa yang kita kerjakan selama 1 bulan penuh tidak mampu mengukir di dalam diri kita menjadi seorang insan yang tawadhu, artinya kita tidak bisa menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ajaran atau kriteria atau tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam praktek kehidupan sehari-harinya, mereka selalu merendah. Merendah terhadap siapa saja, merendah terhadap apa saja yang ada di sekitarnya, tidak menyombongkan dengan ilmu yang dititipkan oleh Allah, tidak menyombongkan dengan harta benda yang dititipkan oleh Allah, dan juga tidak menyombongkan dengan pangkat dan jabatan yang telah dimiliki, yang juga itu jadi titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, rezeki, harta benda, jabatan, semua itu titipan, tapi justru atas pemberian daripada Allah itu mampu merundukkan kepalanya terhadap orang lain, mampu merendahkan dirinya kepada orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masalah hadirin wal hadirat sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali adalah al-qanaah. Ciri daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-harinya, mereka qanaah. Apa itu qanaah? Menerima apa saja atas ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ketentuan itu terasa enak ataupun pahit, baik ketentuan itu bahagia ataupun sengsara, baik ketentuan itu diberikan kesehatan atau diberikan bala, atau diberikan sakit, atau bahkan diberikan wabah ataupun musibah. Ciri daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu menerima ketentuan-ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ketentuan itu tidak enak kita rasakan. Masalah hadirin wal hadirat sedang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini bisa kita simak dengan kedua mata kita, baik itu di media sosial, di media elektronik dan seterusnya. Bahkan yang sudah gencar-gencarnya, tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang mereka tidak seolah-olah tidak bisa menerima atas wabah atau musibah yang saat ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dengan adanya musibah yang telah ditentukan oleh Allah, justru bukan membuat evaluasi di dalam diri kita menjadi manusia yang lebih baik, tapi malah sebaliknya. Kita ngomong di media sosial, mengupload di Facebook, di Twitter dan sebagainya dengan unggahan-unggahan yang provokatif, yang justru akan merusak daripada umat. Ini juga melambangkan bahwa diri kita tidak qanaah. Kita harus bisa mengevaluasi puasa yang kita kerjakan selama 1 bulan kemarin, mampu tidak mengukir diri kita menjadi seorang insan yang qanaah, yang selalu menerima atas apa saja yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masalah hadirin wal hadirat yang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Imam Ghazali adalah al-wara'. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-harinya, mereka selalu wara'. Apa itu wara'? Menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga perkataannya, sikap dan tingkah lakunya dari hal-hal atau sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu menjaga lisannya untuk tidak berbicara riba, untuk tidak ngomong namimah, mengadu domba, memprovokasi, ngerasain jelek orang lain, dan bahkan menjaga makanan ataupun minuman yang akan masuk di dalam perutnya
dari makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri daripada orang yang bertakwa di dalam kehidupan sehari-harinya, seluruh tubuhnya akan dijaga dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Imam Husain, ciri daripada orang yang bertakwa adalah al-ulfah. Apa itu? Lembut, fleksibel, mempunyai toleran, mempunyai kepedulian besar terhadap saudara-saudara kita, terhadap tetangga kanan kiri kita, kawan-kawan kita dan seterusnya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun kesombongan yang ada di dalam dirinya, tidak selalu memandang sebelah mata kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita dan kawan-kawan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ukiran sebagai bahan evaluasi di dalam diri kita yang sudah menahan lapar dan dahaga selama 1 bulan suci Ramadan kemarin. Apakah kita sudah masuk di dalam kategori seorang hamba yang bertakwa atau belum? Andai kata sudah, maka kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita belum masuk di dalam kategori seorang hamba yang bertakwa, maka dengan ditingkatkannya bulan suci Ramadan ini, maka kita berupaya untuk bagaimana kedepannya nanti menjadi seorang insan muttaqin, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya makna daripada Idul Fitri, makna daripada lebaran, mengingatkan di dalam diri kita sebuah wasiat yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap para sahabatnya, dan tentunya ini juga kepada kita semua, bahwa beliau pernah bersabda, salasun man kunna fihi hasaballahu hisaban yasira wa adkhalahu jannata fi rahmatih. Wahai sahabat, setelah engkau ditinggalkan bulan suci Ramadan, jangan langsung besar kepala kalian, bangga dengan amal perbuatan kalian atas dosa-dosa yang pernah dihapus atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada sebuah pekerjaan yang sangat berat sekali, walaupun hal itu kelihatannya ringan. Ada 3 hal katakan di Nabi, barang siapa yang mampu menjalankan 3 hal tersebut, maka besok di akhirat akan diberikan dispensasi oleh Allah atau diberikan diskon oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, wa adkhalahu jannata bi rahmati, dan Allah akan memasukkan surga kepada kita semua dengan secara terhormat. Bukan hanya dipersilahkan masuk surga saja, akan tetapi disambut oleh dayang-dayang yang ada di dalam surga dan dipersilahkan dengan secara baik-baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa ketiga hal tersebut? Yang pertama adalah tu'ti man haramaka. Di saat lebaran, di saat hari raya, mampu tidak kalian semua, wahai sahabat, memberikan sesuatu yang engkau miliki terhadap orang lain, walaupun toh orang lain selama ini tidak pernah memberi apa-apa kepada kalian. Masya Allah, sangat luar biasa. Agama mengajarkan, Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita bahwa kita dianjurkan untuk mempunyai sifat yang dermawan. Kalau ingin berbagi, tidak usah melihat apakah mereka itu pernah memberikan sesuatu kepada kita, ataukah apakah mereka selama ini pernah peduli kepada kita, pernah menolong kepada kita. Tidak usah kita sampai segitunya. Tapi yang penting bagaimana kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita. Ternyata agama menganjurkan kepada kita, mengajarkan kepada kita agar kita betul-betul menjadi seorang muslim yang dermawan kepada saudara-saudara kita. Fadilah daripada kedermawaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, Kanjeng Nabi Muhammad pernah bersabda, as-sakhiyyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu akan dekat dengan Allah dan insya Allah dekat dengan manusia, tapi yang hebatnya akan menjauhkan diri kita dari api neraka. Begitu juga sebaliknya, wal bakhilu ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar. Sementara orang yang pelit,
Orang yang menganggap bahwa harta benda yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi miliknya sendiri, sehingga melihat tetangga yang tidak mampu makan, melihat kawan yang membutuhkan, mereka tidak peduli karena menganggap bahwa itu dari hasil kerja keringatnya sendiri berbulan-bulan bertahun-tahun. Akhirnya mereka merasa memiliki, sehingga mengajarkan daripada pelajaran tersebut menjadi seorang manusia yang pelit. Maka akibat daripada kita pelit dan tidak peduli kepada orang lain akan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari manusia. Tapi yang sangat luar biasa dahsyatnya azabnya mendekatkan diri kita daripada siksaan api neraka. Luar biasa. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selain kita berbagi kepada saudara-saudara kita, kata Nabi, wa tasilu man qata'aka. Ketika hari raya, berusahalah untuk bisa menjalin hubungan silaturahim yang selama ini sudah putus. Yang selama ini kita punya kawan, punya tetangga, punya teman, punya sahabat, bertahun-tahun lamanya kita dekat. Ternyata ada sebuah problem, ada sebuah masalah sehingga memisahkan diri kita. Maka di saat-saat Lebaran ini mampu tidak kita semua untuk menyambung silaturahim tersebut. Ini suatu hal yang tidak mudah. Ini juga suatu hal yang tidak gampang, segampang dan semudah kita membalikkan telapak tangan. Kalau hari ini kita bersilaturahim kepada tetangga kita, kawan kita, teman kita, sahabat kita, karena tidak ada persoalan, itu suatu hal yang mudah, itu suatu hal yang gampang. Akan tetapi kalau hubungan silaturahim selama ini sudah putus karena persoalan-persoalan yang besar, mungkin cacian, makian, hinaan, kezaliman dan sebagainya, maka sangat sulit kita untuk menyambung silaturahim. Maka tantangan ketika kita selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, di hari raya ini mampu tidak kita untuk menyambung hubungan silaturahim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat memprihatinkan di akhir-akhir zaman seperti ini. Ini bukan hanya di Batam, tapi hampir di mana-mana. Lebaran hanya beberapa jam saja. Banyak waktu yang kita buang-buang dengan sia-sia, hanya untuk poya-poya, hanya untuk jalan-jalan, menghadiri mal-mal, mendatangi pantai-pantai, sehingga waktu kita habiskan untuk bersenang-senang di tepi pantai, untuk bersenang-senang di mal-mal, sehingga menyambung hubungan silaturahim tidak bisa. Ada persoalan yang bertahun-tahun lamanya melewati beberapa lebaran, konflik yang telah terjadi di antara kita dengan saudara kita, dengan kawan kita, dengan teman kita, tidak sempat kita sambung. Kapan kita menyambungnya? Waktu kita habiskan dengan anak dan istri kita, waktu kita habiskan dengan anak dan suami kita untuk berpoya-poya, untuk bersenang-senang. Waktu silaturahim tidak ada. Maka sampai beberapa lebaran persoalan itu masih utuh, sehingga hubungan silaturahim bertahun-tahun menjadi putus. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, katakan di Nabi, wa ta'fu amman zalamaka. Setelah kalian ditinggalkan lebaran, puasa wahai sahabatku, mampu tidak memaafkan atas kesalahan orang lain, walaupun toh orang lain tersebut pernah menzalimi kalian, menghina, mengejek, mencaci maki, mencemooh dan seterusnya. Kalau hanya sekedar kalian memaafkan kesalahan orang lain yang hanya kesalahan sepele saja, mungkin hilaf ngomong, mungkin lagi disinggung, mungkin lagi disindir sedikit saja, itu suatu hal yang gampang, suatu hal yang mudah. Apalagi kalian memaafkan dan tidak tahu salah kita atau salah mereka. Akan tetapi pelajaran ataupun tuntutan daripada kanjeng Nabi, setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, di hari raya ini mampu tidak kita memaafkan atas kesalahan orang lain, walaupun orang lain tersebut pernah menghina, mengejek, mencaci maki, bahkan menzalimi kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sengaja ini kita kedepankan kepada Bapak Ibu karena sangat-sangat memprihatinkan
suasana lebaran di akhir-akhir zaman seperti ini. Orang sudah tidak tahu makna daripada lebaran. Ketika hal ini disebut daripada wasiat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang harusnya kita lestarikan. Di suasana lebaran kita ini, kita manfaatkan waktu dengan maksimal. Hari libur yang telah ditentukan oleh perusahaan yang selama ini kita kerja, kita maksimalkan untuk saling memaafkan, untuk bersilaturahim. Mungkin kita ingat-ingat kita punya masalah dengan saudara kita yang dulu kita pernah bersahabat, sekarang jadi putus karena ada persoalan. Tidak usah menunggu mereka yang minta maaf. Andai kata kita benar, tidak ada salahnya kita memulai untuk kita maaf kepada mereka, menunjukkan bahwa kita tawadhu, menunjukkan bahwa kita merendah, kita tidak sombong, kita tidak membanggakan, kita sadar bahwa dulu kita lahir dari kandungan ibu kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa apa-apa. Sekarang kita punya, sekarang kita bisa, tapi kita tidak banggakan. Kita harus berusaha untuk minta maaf pada mereka. Mana tahu atau barangkali mereka akan terbuka hatinya, walaupun toh selama ini mereka mengaku benar. Toh pada hakikatnya yang benar itu kita juga tidak ada salahnya kita uswatun hasanah kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini tidak panjang lebar. Saya sampaikan yang pada intinya, pertama kita ingin mengajak kepada semua jemaah agar puasa yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan kemarin kedepannya mampu mengukir, menetes di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, sehingga kita betul-betul menjadi manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ingin mengajak kepada semua jamaah untuk bagaimana bisa memaksimalkan waktu di hari raya ini untuk bersilaturahim, untuk menyambung hubungan silaturahim, untuk saling peduli kepada saudara-saudara kita, dan untuk saling memaafkan kepada saudara-saudara kita. Karena pada hakikatnya Allah tidak akan sedikit pun mengampuni dosa-dosa kita terhadap saudara kita selagi kita tidak saling memaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, dan kita semua bisa mengambil hikmahnya sehingga bisa kita aplikasikan, bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Harapan dan doa kita bersama, mudah-mudahan kita semakin bertambah hari, bertambah minggu, bertambah bulan, dan bertambah tahun. Bertambahlah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri